pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini seperti biasanya di hari Kamis malam Jumat, kita sejenak akan mengisi isi hati kita, kolbu kita melalui mimbar agama Islam. Malam hari ini kita akan hadirkan narasumber yaitu David SAG, Guru TTQ SMP Islam Cendikia Fahia, yang akan bersama kita dengan temanya malam hari ini adalah menata jalan menuju Ihsanul Kamil. Baik pendengar, kita akan dengarkan bersama-sama malam hari ini mimbar agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala semoga senantiasa tercurah dan kita sampaikan keharibaannya yang begitu luar biasa atas limpahan rahmat, nikmat, karunia, taufik serta hidayahnya lah sehingga kita masih diberikannya nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita masih dapat berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang terbaik yang ia tentukan, sekalipun keadaan tersebut kurang menguntungkan bagi kita, namun yang telah ia karuniakan itulah yang sementara ini terbaik untuk kita dan senantiasa hendaknya kita syukuri agar kita senantiasa tergolong dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmatnya dan tambahan rezeki darinya dan terhindar dari golongan orang-orang yang kufur atas nikmat-nikmatnya. Salawat teriring salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena berkat perjuangannya bersama para sahabatnya lah kita dapat merasakan manisnya syariat iman dan Islam, dan semoga kita semua akan diakui sebagai umatnya yang datang dari akhir zaman. Apabila Anda dekat dengan Al-Quran, maka Anda insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Apabila Anda seseorang yang arif dan rajin bersedekah, maka insya Allah sedekah tersebut juga akan memberikan syafaat pada diri kita pada saat itu. Namun bagi para pendosa, bagi orang-orang yang timbangan amalnya sedikit dan lebih besar timbangan buruknya, maka insya Allah Nabi Muhammad SAW pada masa itu akan datang dan memberikan pertolongan berupa syafaat bagi orang-orang yang sempat ataupun cukup untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga setiap dari kita hendaknya mendapatkan akhir yang terbaik, sukses di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan semoga kita semua senantiasa dalam rindungan rahmat maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mungkin yang sedang berada di perjalanan, semoga Allah Ta'ala senantiasa jaga dan lindungi. Mungkin yang sedang dalam beraktivitas, semoga senantiasa Allah Ta'ala luruskan, Allah Ta'ala lancarkan dalam beraktivitas. Pada kesempatan kali ini, Mimbar Agama Islam bersama saya akan sedikit bercerita, menyampaikan tentang Insanul Kamil. Mari kita awali pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membacakan ayat yang populer apabila dibacakan oleh guru-guru kita dengan agar hadirnya, datangnya kucuran ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Insanul Kamil berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan secara harfiah berupa insan ataupun manusia, Al-Kamil yang sempurna ataupun mampu mengaktualisasikan seluruh potensi yang ada pada diri kita masing-masing, baik secara fisik, rasional, etika, hingga yang paling penting berupa religiositas atau spiritualisme. Dan potensi-potensi yang ada pada diri kita hendaknya tercermin dalam suatu bentuk kegiatan ataupun perilaku yang utuh yang mencerminkan Islam rahmatan lil alamin, sekaligus mencerminkan nama serta sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum, ataupun dapat disingkat menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah. Dengan pedoman, dengan tuntunan, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW sebagai figur umat, figur tertinggi yang moralnya, keutuhannya, keteguhan hatinya, dan hakikatnya dalam menjalani kehidupan hendaklah dijadikan contoh dan tauladan utama. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sebagai uswatun hasanah bagi kita yang beragama Islam dan hidup di dunia saat ini sebagai bentuk manifestasi Tuhan yang paling sempurna. Baik para pendengar Radio Republik Indonesia yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara umum, secara literatur umumnya. Namun jika kita gali lebih dalam lagi, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa Insanul Kamil ialah individu yang mencapai puncak kesempurnaan intelektual, moral, dan juga spiritual. Dan seiras dengan Imam Al-Ghazali, Menteri Agama kita, Bapak Profesor Nasaruddin Umar, menyampaikan bahwasanya lokus penampakan mazhar diri Tuhan yang paling sempurna yang meliputi nama dan sifat-sifatnya menempati ahsanit taqwim. Untuk itu para hadirin, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, bahwasanya Insanul Kamil ini ialah manusia yang memiliki kebaikan dari banyak sisi dan juga terlihat dalam kehidupannya dalam beragama, berbangsa, dan juga bernegara. Lalu bagaimana cara kita melihat Insanul Kamil ini pada diri orang lain, ataupun bagaimana cara kita melengkapi diri kita sebagai Insanul Kamil? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan sebagaimana yang dicontohkan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat kedua hingga keempat, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Orang-orang mukmin itu memiliki ciri
atau insanul kamil itu memiliki ciri apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala maka bergetar hatinya, bergetar dalam banyak sekali makna. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathu imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan jika dibacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun Al-Qur'anul Karim kepada mereka, maka bertambah kuatlah imannya dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Dalam artian insanul kamil yang dimaksud pada ayat ini ialah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara utuh dan senantiasa meningkatkan ketakwaannya, meningkatkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus apabila telah sampai ayat-ayat Allah kepada dirinya atau telah diperdengarkan ayat-ayat Allah kepada telinga-telinga mereka. Lalu pada ayat selanjutnya, ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun." Bagaimana ciri-cirinya? Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat. Itu adalah salah satu fondasi utama bagi setiap muslim sebagai bentuk penghambaan secara utama. Banyak orang yang mengatakan, orang-orang yang liberalis dalam beragama, dia melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, bersedekah, berbuat baik, dan lain sebagainya. Namun ia enggan untuk melaksanakan sholat, berarti itu adalah suatu yang perlu ditanda tanya besar, yang perlu dijadikan tanda tanya besar. Sedangkan sholat ini ialah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, merupakan tiang agama yang paling utama berupa sholat, dan puncak daripada penghambaan seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, ialah dengan melaksanakan sholat. Untuk itu pada ayat ketiga ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan kembali, allazina yuqimunas shalah, yaitu mereka yang melaksanakan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Kemudian bukan hanya terfokus pada ibadah pribadi dalam artian sholat yang tidak semestinya dipertontonkan di halayak umum, namun Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan tentang ibadah sosial. Ibadah sosial berupa menginfakkan sebagian rezeki. Apabila Anda menginfakkan harta Anda kepada orang-orang yang membuktikan secara terang-terangan, boleh, silakan. Begitu juga dengan menginfakkan harta kita ataupun bersedekah secara sembunyi-sembunyi juga tidak masalah. Dan keduanya punya keutamaan, punya kebaikan mereka masing-masing yang hendaknya maknanya, nilainya, ataupun balasannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Lalu pada ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala kembali menekankan, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqan karim. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, kata Allah. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang sangat mulia. Baik para hadirin, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Allah sudah mengisyaratkan begitu banyak sekali pada ayat kedua, ketiga, dan keempat di Quran Surah Al-Anfal tersebut. Nah, sehingga tugas kita ialah bagaimana memanifestasikan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan optimal, sehingga kita dapat tergolong dari golongan orang-orang ataupun insanul kamil. Yang pertama, diawali dengan zikrul kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal. Lalu selanjutnya, seperti ayat yang telah dibacakan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah menitipkan suri tauladan kepada Nabi Muhammad SAW. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang sempurna. Lalu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada Rasulullah SAW itu sudah terdapat
suri tauladan yang baik. Jadi setelah kita memperbaiki diri kita dengan zikir, dengan tawakal, dengan kebaikan-kebaikan yang kita hiasi pada diri kita, baik itu dilaksanakan secara pribadi maupun dalam keadaan umum maupun yang melibatkan orang lain, maka hendaklah kita senantiasa menghiasi diri kita, menghiasi akhlak kita sebagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, para hadirin, para pendengar Radio Republik Indonesia sekalian, dimanapun Anda berada, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini begitu luas, selayaknya Al-Quran yang berjalan. Itu sesuai dengan hadisnya Ummi Aisyah radhiyallahu anha. Jadi apabila kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amanah sebagai khalifah di muka bumi ini, kalau kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala amanah untuk menjadi seorang pemimpin, maka contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memimpin dengan menjalankan perintah, dengan menjalankan pemerintahan dengan amanah, dengan adil dan juga tidak berat sebelah. Apabila kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang yang kuat, ataupun dalam manifestasi sekarang berupa orang-orang yang berkecimpung di dunia militer, maka jadilah orang-orang yang jujur, yang tidak sembarangan dalam melakukan perintah maupun dalam menggunakan kekuatan-kekuatannya. Lalu begitu juga ketika kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keluasan rezeki, maka contohlah Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa melakukan kebaikan, bersedekah dan menggunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga optimalisasi daripada potensi-potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing, ataupun yang ada Allah Ta'ala titipkan bagi diri kita, baik itu berupa harta, jabatan, tahta dan lain-lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebutlah yang hendaknya kita optimalisasikan supaya dapat mengarah kepada kebaikan-kebaikan yang berpotensi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makna insanul kamil dapat kita raih semaksimal mungkin dengan cara yang kita mampu lakukan. Baik, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan kebaikan kepada kita semua. Namun terkadang kita ini sering salah dalam menilai baik dan buruknya takdir kita, ataupun baik dan buruknya keadaan kita. Terhormat atau mulia kita di mata manusia maupun hina di mata manusia, itu semua bukanlah suatu permasalahan. Bagi seseorang yang mencapai derajat insanul kamil, penilaian manusia sekaligus omongan manusia itu bukanlah barometer utama, bukan barometer utama dalam menjalani kehidupan. Namun yang paling penting ialah untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidaklah wa may yattaqillaha, bukan wa may yattaq. Sehingga tidaklah Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu menyucikan jiwa kita atau tazkiyatun nafas, meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani suri tauladan Nabi Muhammad SAW, dan pada puncaknya kita konsisten dalam beramal, konsisten dalam menegakkan keadilan, dan konsisten dalam menjaga diri kita terhadap perbuatan-perbuatan mungkar yang dapat merusak kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya status, kedudukan
dan kualitas manusia atau insan itu semua ditentukan dari keadaan dirinya sendiri. Setiap orang hendaklah menyampaikan keseimbangan dalam dirinya, baik itu dalam perihal dunia maupun perihal akhirat. Baik dan buruknya seseorang, hina ataupun mulianya seseorang, tergantung pada dirinya sendiri. Bagaimana cara dia memperjuangkan, mengusahakan, memuliakan dan menghindari daripada kehinaan. Dan untuk itu, para pendengar Radio Republik Indonesia sekalian, setiap daripada diri kita yang mengaku dirinya beriman, hendaklah memberikan, hendaklah menyampaikan, hendaklah memanifestasikan kebaikan-kebaikan tersebut dari hal yang paling kecil. Sebagaimana Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat ke-28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagian daripada orang yang seinsanul kamil itu ialah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, karena dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dengan berbagai macam bentuk dan juga contoh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita terbiasa berzikir dengan kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar dan lain sebagainya, namun bacaan tersebut tidak sekaku yang seperti biasa. Namun apabila kita hendak menyampaikannya dengan kebaikan, maka bacaan, perkataan yang kita lakukan, yang kita sebutkan, itu akan terpatri dalam diri kita dan akan menjadi sesuatu kebaikan yang tercipta mulai dari lisan, sehingga kalimat-kalimat zikir yang senantiasa kita sampaikan ataupun salawat-salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga perbuatan ataupun ucapan tersebut kelak akan menjadi penuntun kita menuju ketentraman hati mulai dari dunia hingga di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Suasana hati ialah suasana yang sangat mempengaruhi setiap perilaku tindak tanduk kita. Dengan suasana hati yang tentram, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kegiatan kita, perilaku kita menjadi perilaku yang baik, perilaku yang terukur dan terarah. Kenapa orang bisa melakukan perbuatan jahat secara spontan walaupun tidak ada niat dari dirinya sendiri? Karena hatinya tidak terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, marilah senantiasa kita jaga hati kita jaga pikiran kita jaga perilaku kita untuk senantiasa konsisten di jalan yang lurus yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang terjadi terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ialah orang yang sebelumnya tidak beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, namun berubah menjadi seseorang yang insaf karena hatinya yang terketuk atas bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh adiknya sendiri. Lalu orang yang sekasar, orang yang sekuat Umar bin Khattab saja luluh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lantas kita semua yang mayoritas dilahirkan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kenabian baginda Nabi Muhammad SAW disimboliskan dengan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kirinya, maka hati tersebutlah yang hendaklah dijadikan untuk kebaikan. Hati kita yang sudah terbiasa lembut hendaklah senantiasa dipoles
hendaklah senantiasa diperbaiki sehingga kita mampu meraih derajat insanul kamil, orang yang baik, yang sesuai ucapan, perkataan, dan perbuatannya, kebaikannya. Baik para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi kebaikan di sisi kita semua, dan kita semua menjadi orang-orang yang insanul kamil, dan juga kita dapat menjadi kebaikan tersebut terstimulasi pada diri kita sendiri khususnya, beserta bagi keluarga kita dan segenap orang-orang ataupun umat Islam pada umumnya. Mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, sebagaimana yang disampaikan bahwasanya tidak ada manusia yang lepas daripada dosa dan juga kesalahan. Maka untuk itu kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila terdapat salah katanya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tutup dengan sebuah ayat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Senantiasa adalah mengajak kepada yang ma'ruf, dan mari sama-sama kita cegah perbuatan-perbuatan mungkar, dan wa tu'minuna billah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini saja kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Mimbar Agama Islam yang sudah kita dengarkan tadi bersama narasumber David S.Agi dengan topiknya malam hari ini, menata jalan menuju Ihsanul Kamil. Dengan berakhirnya Mimbar Agama Islam, maka berakhir sudah kebersamaan Nadir juga rekan Ega di Palembang sore. Dan selanjutnya ada rekan pilih yang menemani Anda di Palembang malam hingga tutup siaran nanti. Terima kasih pendengar kebersamaannya. Semoga apa yang kita hadirkan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Selamat malam, kami pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.